Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niketut Devi Puspasari, NIM 181303116. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai LKM 6 pengantar kewirausahaan. Untuk soal nomor 1, jelaskan perspektif agama Hindu terhadap wirausaha. Jadi jawabannya, dalam perspektif Hindu, seorang entrepreneur harus dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalankan usahanya, baik dari sisi vertikal berupa prinsip hubungan manusia dengan penciptanya atau ide sang yang widiwasa, disebut dengan prinsip parhyangan maupun dari sisi horizontal berupa prinsip hubungan manusia antar sesamanya, disebut dengan prinsip pawongan, dan prinsip hubungan manusia dengan alam lingkungannya disebut dengan prinsip palemahan. Dalam agama Hindu, prinsip tersebut terdapat dalam ajaran Trihitakarana. Dengan ajaran tersebut, diharapkan seorang entrepreneur mampu memperoleh kesejahteraan melalui konsep keseimbangan dan keharmonisan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Sebagai individu yang dilengkapi rasa, karsa, dan karya, seorang entrepreneur dalam perspektif Hindu diwajibkan untuk memanjatkan syukur sebagai rasa terima kasihnya kepada penciptanya atau ide sang yang widiwasa dengan bentuk yatnya. Dengan beryatnya, secara tidak langsung mengajarkan seseorang untuk meningkatkan kualitas hidupnya di hadapan penciptanya. Beryatnya tidak hanya dilakukan kepada ide sang yang widiwasa, namun juga kepada sesama manusia atau pawongan dan kepada alam semesta atau palemahan. Yatnya yang dilakukan tidak harus berupa materi, namun dengan pemberian pemikiran, ide, gagasan, pendapat, dan perbuatan juga merupakan yatnya selama dilakukan dengan ketulusan dan keikhlasan. Ketika seorang entrepreneur berfokus pada perolehan laba, maka sebagian dari keuntungan yang diperolehnya tersebut dapat disisihkan berupa materi sebagai bentuk dalam beryatnya. Soal nomor 2, beri contoh berdasarkan tips yang diberikan oleh link berikut. Jadi pada link berikut terdapat 8 tips menjadi wirausaha yang sukses dan tangguh. Yang pertama yaitu tidak pernah letih dalam belajar. Jadi contohnya dalam membuka usaha atau berwirausaha, kita harus terus belajar tanpa letih. Karena dengan belajar kita akan bisa meraih sebuah hasil yang kita butuhkan atau inginkan. Tips nomor 2 yaitu membangun jaringan dengan baik. Contohnya, dalam membuka usaha atau berwirausaha, kita harus bisa membangun jaringan dengan baik. Hal ini sangat penting dalam berwirausaha karena dengan adanya jaringan, maka kita akan lebih mudah dalam mendapatkan partner dalam bisnis kita. Selain itu, kita juga bisa menjalin kerjasama dengan orang-orang penting dan berpengaruh dengan bisnis kita, misalnya investor. Tips nomor 3, memulai semua dari sesuatu yang sederhana. Contohnya dalam berwirausaha atau berwirausaha, kita bisa memulai dari sesuatu yang sederhana. Tidak harus memulainya langsung dengan usaha yang besar. Misalnya kita membuka suatu usaha yang kecil terlebih dahulu. Dari usaha ini kita bisa belajar dan kita juga bisa terbiasa dengan ritme yang sudah ada. Jika kemudian usaha kecil kita sukses, maka kita akan mampu untuk mengembangkannya nanti menjadi sebuah bisnis atau usaha yang lebih besar. Tips yang keempat yaitu berani mengambil risiko. Jadi contohnya dalam membuka usaha atau berwirausaha, kita harus siap mengambil risiko dengan usaha yang kita jalani. Sebelum membuka usaha, kita harus memperhitungkan risiko yang kemungkinan terjadi pada usaha kita. Karena sebuah risiko yang diperhitungkan dengan baik akan lebih banyak memberikan kemungkinan akan berhasil. Tips nomor 5 yaitu menanggapi keluhan, kritik, dan masukan dari pelanggan. Contohnya, dalam membuka usaha atau berwirausaha, kita harus menanggapi keluhan, kritik, dan masukan dari pelanggan. Misalnya, ada seorang pelanggan yang memberikan keluhan mengenai kinerja kita, maka kita harus menanggapinya dengan baik. Hal ini akan mampu membuat popularitas dari usaha yang kita miliki jadi membaik seiring dengan berjalannya waktu. Tips yang keenam yaitu tak pernah berhenti belajar. Contohnya, dalam membuka usaha, kita harus terus belajar. Misalnya, usaha yang kita jalankan bangkrut, maka kita tidak boleh menyerah begitu saja dan berhenti untuk belajar. Kita harus tetap belajar, kita bisa belajar dari kegagalan kita sebelumnya, bergerak maju dan tetap fokus pada impian kita untuk membangun usaha. Tips yang ketujuh yaitu memiliki rekan yang terbaik. Jadi contohnya, dalam membuka usaha atau berwirausaha, kita harus pintar untuk memilih rekan bisnis kita. Apabila kita memilih rekan bisnis yang tepat, memiliki visi misi yang sama dan cocok dengan kita, maka bisnis kita ke depannya akan sukses dan akan lebih baik lagi. Tips yang terakhir yaitu tekun dan bermental baja.
Contohnya, dalam berwirausaha, kita harus tekun untuk menjalin bisnis yang kita jalani. Selain itu, kita juga harus bermental baja untuk menghadapi apapun yang terjadi dalam bisnis kita. Karena hal inilah yang bisa membuat kita semakin lebih baik lagi dalam menjalankan bisnis yang kita inginkan. Soal yang ketiga yaitu sukses story. Jadi di sini saya akan membawakan sukses story dari Nicholas Kurniawan, seorang pengusaha ikan hias. Jadi namanya Nicholas Kurniawan dikenal sebagai sosok pemuda sukses yang mengantongi uang ratusan juta rupiah oleh karena usaha suksesnya sebagai eksportir ikan hias. Setiap hasil yang ia kerjakan bukan semata-mata karena ia memiliki latar belakang seseorang yang berpengalaman atau bahkan anak orang kaya yang sudah memiliki modal besar untuk usahanya. Pemuda kelahiran 29 Januari tahun 1993 ini ternyata terlahir dari sebuah keluarga yang tidak terlalu berada. Perekonomian keluarga yang minim membuat orang tua Nicholas harus berhutang ke sana kemari untuk menyambung hidup dan juga menyekolahkan anak-anaknya. Tak jarang keluarganya mendapatkan cemohan, caci maki, dan hinaan. Pembayaran uang sekolah Nicholas Kurniawan terkadang tersendat alias menunggak dan membuat Nicholas harus menerima surat tagihan pembayaran uang sekolahnya. Pria yang kerap disapa Niko ini adalah anak yang berprestasi di sekolah. Dengan segala keterbatasan finansial keluarga, ia tetap membanggakan orang tuanya melalui prestasi yang ia torehkan di bangku sekolah. Di tengah keterpurukan kondisi keuangan keluarga, Nicholas Kurniawan bertekad untuk membantu orang tuanya dalam usaha dan ingin menjadi orang yang sukses. Kehidupannya membuat Nicholas sudah terbiasa untuk berjualan sejak ia berusia 8 tahun atau saat ia duduk di kelas 2 sekolah dasar. Barang dagang yang ia jual diantaranya makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Saat duduk di bangku SMP, Nicholas Kurniawan juga pernah masuk dalam bisnis MLM hingga asuransi. Bermodalan tekad dan kemauan keras, ia melakoni sebuah usaha ini, namun jatuh bangun ia rasakan. Ia menganggap setiap kegagalan yang ia dapatkan adalah bukti di mana ia belum menemukan cara yang tepat untuk mencapai kesuksesan. Banyak hal yang sudah Nicholas kerjakan, namun hasilnya ia rasa biasa-biasa saja, bahkan ada saja yang tidak menghasilkan. Saat Nicholas duduk di bangku SMA kelas 2, ada seorang temannya memberikan sepaket ikan gararufa, ikan yang biasanya banyak dijumpai di mal untuk terapi. Sebetulnya Niko bukanlah orang yang suka memelihara ikan. Bermodalan iseng, ia mencoba untuk menjual ikan-ikan tersebut di forum jual beli Kaskus. Ternyata, ikan yang ia jual tersebut banyak yang berminat. Tak lama kemudian, lahirlah Gara Rufa Center atau toko online khusus menjual ikan Gara Rufa beserta perlengkapannya. Untuk anak sekolahan kelas 2 SMA, profit bersih yaitu 2-3 juta per bulan sudah sangat lumayan dan itulah hasil keisengannya menjual ikan terapi tersebut. Banyak pelanggannya yang berlatar belakang orang terkenal seperti anggota DPR, pengusaha besar hingga artis dan juga berbagai pengunjung di mall. Dari usahanya tersebut, ia berhasil mengantongi tabungan sebesar 10 juta. Namun demikian, kesuksesannya dalam berbisnis malahan membuat prestasinya menurun dan ia dinyatakan tidak naik kelas dari kelas 2 SMA ke kelas 3 SMA. Tak lama kemudian ia pun sempat diputusi oleh pacarnya. Hal ini membuatnya ia malu dan ia memutuskan untuk pindah sekolah. Kejadian ini membuat Nicholas mulai merenungkan bahwa ia terlalu membanggakan diri hingga ia lupa dengan kuasa Tuhan. Ia mengaku bahwa pada waktu itu ia sedang jauh dari Tuhan. Di titik inilah ia mulai menata diri dengan mindset bahwa segala yang ia raih adalah berkat kuasa Tuhan. Karena keinginan dan tekadnya yang begitu kuat, ia memiliki mimpi untuk mendapatkan uang 10 juta setiap bulannya untuk membayar uang kuliah. Dia berpikir menjadi pedagang ikan hias tidaklah memungkinkan untuk menabung 10 juta setiap bulannya. Lain halnya jika ia menjadi eksportir ikan hias. Dari sinilah ia memulai menjajal bisnis eksportir ikan hiasnya. Nicholas sempat ditipu oleh rekan bisnisnya dan kehilangan 30 juta dalam waktu semalam. Ia hampir putus asa dan ingin berhenti kuliah. Namun, kerugian yang ia dapatkan memperoleh ganti rugi lebih dari yang ia bayangkan. Ia mendapatkan banyak orderan dari mantan konsumen rekan bisnisnya yang menipu dirinya. Dalam waktu kurang dari 1,5 bulan, Nicholas mampu mengumpulkan uang sebesar 100 juta.
Oleh karena jerih lelah dan kerja kerasnya, Nicholas Kurniawan dinobatkan sebagai peraih juara 1 Nasional Wirausaha Muda Mandiri tahun 2013 dan dikenal sebagai eksportir ikan hias sukses termuda di Indonesia. Ia berhasil memperoleh omset ratusan juta rupiah setiap bulannya dari bisnis ikan hiasnya. Nicholas Kurniawan mengembangkan bisnisnya dan membangun sebuah brand dengan nama Venus Aquatis. Sekian yang dapat saya presentasikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.